Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Halo teman-teman semua, nah kali ini aku tuh pengen banget bagiin kamu cara uji validitas dan reliabilitas data menggunakan aplikasi SPSS. Nah untuk kali ini aku tuh pakai aplikasi SPSS versi 25 ya. Tapi sebelumnya yuk siapin dulu data yang mau diuji. Nah untuk datanya aku tuh menggunakan kuesioner ya, dengan responden ada 20, menggunakan skala Likert dari 1 sampai dengan 5. Oke, langsung aja kita copy ya dari Excel datanya. Nah, selanjutnya klik data view dan bisa langsung kita paste di sini. Nah, setelah muncul seperti ini, coba kita klik variable view ya. Oke, sudah muncul. Nah, untuk di name-nya bisa kita ganti ya, sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, untuk masing-masing variabelnya, nah kali ini aku tuh namainnya item 1 ya, sampai dengan akhir. Oke. Oke, dan yang terakhir adalah total. Nah, kemudian di kolom desimal ini kan tadi masih 2. Ini kita ubah menjadi 0 semua ya, biar hemat nolnya di belakang. Oh iya, untuk bagian label ini terserah ya, boleh diisi atau enggak. Nah, selanjutnya bagian measure-nya. Nah, ini ada 3 sih, scale, ordinal, dan nominal. Untuk jenis datanya kita pakai scale ya. Kita ganti ke scale semua untuk measure-nya. Dan setelah itu kita klik lagi data view. Nah, sudah berubah kan? Sudah tidak ada koma di belakangnya lagi. Nah, ketika sudah seperti ini, langsung aja kita klik analyze. Lalu kita pilih correct dan behavior rate. Nah, kemudian setelah muncul kotak dialog seperti ini, kita pindahin semua datanya ya, itemnya ke kotak sebelah kanan. Oke, kemudian pastikan di bagian correlation coefficient itu yang tercentang persen, dan di bawahnya ada totality dan dicentang flex signifikannya. Nah, ketika sudah dipastikan benar ya, hanya 3 itu, kemudian teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, ini dia sudah keluar hasilnya. Oh iya, sebelumnya ada catatan nih untuk membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nah, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal angka tersebut dinyatakan valid. Dan yang kedua, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka item soal angka tersebut dinyatakan tidak valid. Nah, selanjutnya untuk membandingkan nilai SIG dengan probabilitas 0,05. Nah, catatannya adalah yang pertama, jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05 dan percent correlation bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid.
Yang kedua, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 dan persen correlation bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Yang ketiga, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka item soal angket tersebut tidak valid. Oke teman-teman, bisa kita lihat tabel yang pertama kita, yang mana apabila N kita sebesar atau sebanyak 20, maka tingkat signifikansi 5%-nya itu sebesar 0,444. Dan ternyata untuk percent correlation kita itu sebesar 0,886, yang artinya lebih besar dari 0,444, jadi dinyatakan valid. Nah, dan selanjutnya untuk yang kedua, bagian sig-nya, dan ternyata sig kita itu sebesar 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05, beserta nilai percent correlation-nya yang bernilai positif, sehingga item soal angka tersebut valid. Uji reliabilitas. Nah, kita buka lagi ya lembar kerja kita yang tadi. Ini dia, datanya masih yang sama seperti tadi, hanya saja untuk total datanya itu kita hilangkan ya. Nah, setelah itu kita langsung klik scale, lalu reliability, dan untuk seluruh datanya kita pindah ya ke kolom sebelah kanan. Kalau sudah, kita klik statistik. Nah, ini ya statistik, terus kita centang bagian kolom scale each item, dan untuk yang bawah itu di ANOVA table none, dan selanjutnya kita klik continue. Semuanya kosong ya kecuali dua tadi, langsung aja continue. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, ini dia, sudah keluar hasilnya. Nah, di hasilnya ini, di case processing bisa kita lihat ya, N kita 20 dan validnya itu 100%. Jadi data kita aman. Nah, untuk selanjutnya itu ada reliability kita ada 0,850 ya. Oke, biar lebih mudah kita pindahin aja ke Word ya, biar lebih mudah. Oke, ini aku merahin dulu ya, biar lebih enak untuk ngejelasinnya. Nah, di sini artinya dari 20 sampel kita itu 100%-nya valid. Oke, jadi artinya dari 20 sampel yang kita miliki itu 100% sampel kita dinyatakan valid untuk data ini. Oke, kita lanjut ya ke reliability statistiknya. Kita copy ke Word yang tadi lagi. Nah, di sini artinya karena nilai count batch
alfa sebesar 0,850. Artinya karena nilai Cronbach's alfa sebesar 0,50 itu lebih besar dari 0,60, maka variabel dapat dikatakan reliable. Saya ulangi, artinya karena nilai Cronbach's alfa sebesar 0,850 lebih besar dari 0,60, maka variabel dapat dikatakan reliable atau konsisten. Oke, selanjutnya di tabel yang ketiga, item total statistik ya. Ini kita copy dulu. Oke, selanjutnya untuk tabel yang ketiga, langsung aja bisa kita copy paste ya. Kita paste di sini. Nah, untuk yang bagian Cronbach's-nya ini bisa kita warnai merah ya, biar lebih jelas. Nah, ini artinya semua nilainya itu apabila lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa ketujuh variabel yang telah kita uji dari 1 sampai 7 variabel itemnya ya. Pertanyaan angket yang kita buat itu bisa dikatakan reliable karena semuanya lebih besar dari 0,60. Nah, mudah banget kan? Oh iya, sebelumnya untuk dasar keputusan dalam uji reliabilitas alpha Cronbach's dalam bukunya V. Wiratna Sujarweni 2014 SPSS untuk penelitian Jogja Pustaka Baru Press halaman 193 menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket atau kuesioner penelitian. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Yang kedua, sementara jika nilai Cronbach's alpha lebih kecil dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, sudah jelas banget kan? Thank you ya sebelumnya, semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe channel ini ya, agar channel ini semakin berkembang.